Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga kita selalu sehat ya hari ini. Oke, uh, kita langsung hari ini kita akan belajar PKN dan SPDP. Ya, kalau PKN dan SPDP kemarin itu kan kita belajarnya di rumah, ya. Kewajiban dan hak kita di rumah. Nah, kalau sekarang kewajiban dan hak kita di sekolah. Oke, lanjut. Nah, kewajiban dan hak ini sebagai pengingat kamu aja ya. Kewajiban segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian hak ialah segala sesuatu yang harus didapat. Oke, masih ingat kan? Lanjut ya. Nah, beberapa kewajiban sekolah ya. Namanya kalau kewajiban sekolah itu banyak. Cuman kita rangkum ya. Ya, di sini tepat waktu datang ke sekolah. Soalnya kalau misalnya kamu gak tepat waktu, ya nanti bakal kamu ketinggalan pelajaran. Itu mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap ya. Biar sama teman-temannya, biar ketahuan juga identitasnya kamu sekolah di mana. Mengenakan seragam sesuai harinya. Masih ingat kan? Kamu dari Senin sampai Jumat harusnya memakai seragam apa? Kemudian memperhatikan penjelasan dari guru. Itu udah jelas ya, namanya kita di sekolah itu belajar. Berarti kita harus mendengarkan seseorang yang menyampaikan ilmunya, dan kita harus memperhatikan penjelasan. Kalau nggak ditanya, ya kalau misalnya nggak ngerti, kita harus tanya. Lanjut. Nah, di sini kamu bisa baca buka ya. Nah, bukunya halaman 46. Nah, kemarin itu kamu sudah belajar hal 46 ketika kita membahas bahasa Indonesia ya. Bagaimana dari cara bersikap hormat kepada guru ini kita membuat kalimat saran. Nah, hari ini Bapak ulang lagi. Menghormati guru itu merupakan kewajiban. Guru pun juga harus menghormati siswanya ya. Bukan hanya siswa dan guru, tapi seluruh warga sekolah harus saling menghormati. Nah, ini banyak ya, bisa kamu baca sendiri 1 sampai 6 ya, tapi dalam prakteknya kita di sekolah pasti lebih banyak lagi kewajiban kita ya. Lanjutnya. Nah, ini 47. Kamu masih ingat kan? Kalau hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Nah, ini yang terjadi di teks halaman 47 ya. Cerita tentang Nina. Saling menghormati merupakan kewajiban setiap warga sekolah. Ingat ya, setiap warga sekolah. Guru pun juga harus saling menghormati dengan guru yang lain, siswa ataupun penjaga sekolah. Tuh, kita semua harus saling menghormati. Nah, di sini Nina juga melakukan kewajibannya. Dia menghormati kepada guru, udah pasti tadi ya. Kemudian petugas perpustakaan ataupun petugas kebersihan, dengan selalu berbicara santun pada mereka. Nah, di paragraf terakhir atau paragraf yang ketiga, nah, ketika dia sudah menghormati dengan teman-teman yang lainnya, dan di sana di sekolahnya terjadi saling menghormati. Nah, itu kan menghormati bukan kewajiban. Nah, dengan melakukan kewajiban kita dapat memperoleh hak kita, yaitu mendapatkan suasana sekolah yang damai dan nyaman. Itu loh maksudnya kita harus melakukan kewajiban dan hak dengan seimbang. Itu yang dimaksud ya. Lanjut. Nah, di halaman 50 dan 51 kamu lihat ya. Kalau untuk halaman 50, terkadang
Terkadang mungkin kita belajarnya itu, oh kita menemukan teman kita yang melakukan kesalahan nih. Nah makanya kita tegur dia. Nah, tapi terkadang kita juga melihat misalnya lingkungan sekitar kita. Misalnya kita baru masuk kelas, wah kita lihat kelas kita ternyata banyak sampah, tapi nggak ada orangnya di situ. Nah ketika seperti itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya kan, kita mau ngasih saran ke siapa kan? Siapa juga yang buang sampah, kita nggak tahu. Nah di situ kita harus cari teman-teman kita yang lainnya yang sudah ada di sekolah, ya kita cari, terus kita berikan saran bareng-bareng, tapi ya bukan kita hanya memberikan saran, tapi kita berikan saran untuk kita semua. Seperti contoh, lihat halaman sekolah kita terdapat banyak sampah berserakan, seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu siapa yang membuangnya, gitu kan? Nah daripada saling menyalahkan, lebih baik memberikan saran kepada teman-teman dan diri kita juga agar membersihkannya bersama-sama. Nah seperti itu ya maksud di halaman 50. Nah, kalau untuk halaman 51 itu merupakan contoh-contoh kewajiban terhadap fasilitas sekolah ya. Kalau tadi sesama warga sekolah. Nah, sekarang kepada fasilitas sekolah seperti membuang sampah di tempatnya. Tempat sampah banyak kok. Itu kan. Kenapa harus buang sampahnya sembarangan? Itu menjaga kebersihan kelas dengan melakukan piket kelas. Nah kalau di kelas 3 itu biasanya kita itu piket kelas ya, ada piket kelas, ada jadwalnya. Nah nomor 3, menyiram toilet sampai bersih setelah menggunakannya. Ya karena toiletnya digunakan bersama dan agar kita terhindar dari kuman, kita harus membersihkannya ya. Apalagi kalau habis digunakan, agar tidak bau sing ataupun kotor ya. Yang ada nanti kalau kotor banyak kumannya, kita terkena penyakit gitu. Terus ntar teman-temannya takut terkena penyakit, malah menahan buang air kecil atau buang air besar. Nah itu kan jadi bahaya, penyakit yang lainnya lagi terdapat. Nah nomor 4, tidak merusak atau mencoret dinding sekolah ya. Ya kalau misalnya digambar dengan karikatur atau kartun yang menarik, itu boleh saja ya, atas izin. Kan sini kan sekolah kita ada tuh gambar-gambar seperti itu. Tapi kalau dicoret seperti nama-nama dan lain sebagainya yang tanpa izin, itu tidak boleh. Itu termasuk merusak fasilitas dimanapun itu ya, dimanapun, tidak hanya di sekolah. Nah yang terakhir, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah ya. Tadi udah dijelasin ya di sini juga gitu. Pasti sekolah harusnya ada kerja bakti karena kebersihan itu tanggung jawab kita bersama. Ya kalau kerja bakti kita lakukan juga bersama-sama. Nah, lanjut. Itu tadi PPKN ya. Nah, sekarang kita akan belajar SBDP. Nah, SBDP ini kita pelajari tentang pola gerak. Nah, ini baru lagi nih. Kalau di buku kamu itu kan hanya gambar-gambar kaki aja ya, yang muter-muter nanti kita bahas. Nah, sekarang itu maksudnya tentang pola gerak yang dilakukan penari saat menari, itu disebut pola lantai. Jadi pola lantai adalah pola gerakan yang dilakukan penari dalam menari ya. Dan itu ya gak cuma satu, bisa aja ada variasinya lagi nanti. Macam-macam tarian berbeda-beda polanya. Ntar kita akan belajar. Nah, kemudian atau bisa juga ya garisnya, kalau misalnya kamu belum, nanti kita ada gambarnya deh pokoknya ya. Kalau misalnya belum kebayang nih di sini, pada dasarnya ada 2 garis dasar ya. Kita tuh udah belajar garis ya. Kalau di unsur-unsur seni. Nah sekarang termasuk ke dalam seni tari itu adalah garis lurus dan garis lengkung. Macam-macamnya sangat banyak banget.
Oke, lanjut. Nah, kita perhatikan yang situ dulu ya. Oke, pojok kanan atas kamu nih kalau di layar. Nah, ini termasuk pola garis lurus. Oke, ini memang hanya di 7, tapi bisa aja lebih nanti. Ya, namanya juga seni, ntar akan berkembang sesuai kreativitas manusia ya. Ini hanya ada 7, dan kamu sebenarnya sih nggak terlalu harus menghafal namanya. Yang penting kamu tahu garisnya aja tuh. Ini lurus udah kamu jadi jelas ya. Ini segi 4. Nah, ini bentuk U, segitiga, pola zigzag, bentuk S. Nah, itu 4 silang. Nah, di bawahnya itu termasuk dalam garis lengkung. Garis lengkung itu ada lingkar depan, lingkar belakang, lingkaran berarti utuh ya, dan juga angka 8. Ada lagi misalnya yang lebih, contohnya lengkungannya seperti gelombang, itu termasuk garis lengkung ya. Nah, setelah itu kita akan lihat nih macam-macam tariannya. Tari-tari daerah ya. Tari saman itu termasuk termasuk pola lantai garis horizontal, karena dia lurus saja ya, garis lurus ya. Garis lurus kenapa dibilangnya horizontal? Kenapa nggak dibilang pola langkah lurus aja Pak gitu? Karena kan untuk membedakan aja. Kalau misalnya kamu di panggung itu kan ada yang dari kanan ke kiri itu kan berbaris lurus, ada juga misalnya dari depan ke belakang. Seperti itu aja untuk membedakan. Nah, horizontal ini termasuk kepada dalam garis lurus. Nah, ini tadi sekarang kapur sirih. Dari mana kapur sirih? Dari Bengkulu. Pola lantai garis lengkung ke depan. Ya, nih ke depan. Seperti ini. Biasa nanti kamu bakal tuker-tuker ya, mana depan, mana lingkar depan, mana lingkar belakang. Nah, kalau ini tari pendet. Tari pendet itu dari Bali ya. Ya, terkenal gerakan matanya itu terkenal banget. Garis lengkung ke depan juga. Nah, ini tari piring dari Sumatera Barat. Ya, kalau tari piring udah pasti pakai piring ya. Tapi dipegang bukan diinjek piringnya. Luka nanti kalau diinjek. Nah, ini termasuk pola lantai segi 4. Ya. Biar gampangnya kita bilangnya segi 4. Jangan bilang, "Pak itu kan persegi panjang, Pak. Pak itu kubus." Itu akan sulit nanti. Pokoknya segi 4 sih, segi 4 lah. Itu ya. Cari yang gampangnya aja dulu buat menamai itu semua. Oke. Lanjut. Nah, ini ada di buku kamu nih. Ini garis-garisnya itu ya hanya sebatas ini ya. Bagaimana cara kita itu menggerakkan kaki kita. Ya. Yang pertama, kaki berjincit, melangkah sorong ke kiri 4 kali. Setelah itu melangkah sorong ke kanan 4 kali. Setelah itu berjalan membentuk lingkaran. Tahu sorong nggak? Sorong itu misalnya kamu seperti ini ya, sikapnya seperti ini. Depan kamu, sini depan kamu. Nah, ini samping kamu. Nah, berarti sorong itu di sini. Ya, menyamping dah. Oke. Menyamping. Ya, sorong kanan berarti ke sini. Balik lagi kalau sorong kiri ke sini ya. Nah, ini sorong. Tadi Bapak ngelakuin sorong kanan depan, kiri depan. Sekarang kalau misalnya sorong kanan belakang seperti ini. Gitu ya. Tuh, kamu bisa dicoba di rumah. Gampang kok itu. Jinjit. Kalau jinjit berarti tumitnya naik ya. Kita yang tersentuh lantai itu kumpulan jari-jarinya aja ya. Kumpulan jari-jari kaki kita yang tersentuh. Kalau tumitnya itu tidak nyentuh
lantai. Kemudian kaki kanan diangkat, lompat 4 kali. Melompat kamu bisa sendiri ya, lompat 4 kali juga. Nah, itulah melompat. Oke, berarti kita belajar menjinjit dan juga melompat. Nah, polanya ini bisa digabung dengan pola yang tadi kamu pelajari ya. Misalnya kamu mau menjinjit, pakai yang pola garis lurus aja deh. Tadi ada zigzag, ya udah menjinjit zigzag, berarti serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan, itu termasuk zigzag. Atau kamu misalnya mau yang lengkung, lompatnya lengkung, ya udah berarti kamu melompat-lompat sampai berputar, ya. Lengkung sampai berputar ke tempat yang semula. Tuh, atau misalnya kamu bisa juga menjinjit, nanti gerakannya seperti angka 8 itu bisa. Ya. Nah, itu saja materi kita PKN dan juga SBDP. Ingat ya, PKN ini kewajiban dan hak sudah kita ulang-ulang. Nah, tapi kalau untuk hari ini kita fokus kewajiban dan hak kita di sekolah. Sedangkan untuk SBDP, nah ini ada materi baru nih, ya, apalagi untuk seni tari, yaitu adalah pola langkah atau pola lantai, ya, sesuai barisannya. Nah, kamu pun juga bisa memvariasikan gerakan kamu, misalnya mau menggunakan gerakan kaki, tapi tidak harus seperti di contoh ya. Ini biar kamu nggak bosan gitu kan. Tidak harus seperti contoh, kamu bisa menggunakan pola lantai tersebut. Tadi ada pola lurus, garis lurus, sama pola garis lengkung. Ya, itu sesuai ya kreativitas kamu. Nanti lakukannya sebagai apa? Seindah mungkin, sebaik mungkin ya. Nah, itu aja hari ini. Jika ada kurangan, Bapak minta maaf. Semoga nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kamu chat kepada gurunya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.